Udah banyak banget list-list nih guys. Bisa dibilang banyak. culture shock Berapa? aku selama di Malaysia. Jangan lupa subscribe YouTube channel Tamaji Serumpun. Serumpun. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Semoga sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, panjang umurnya. Amin. Jumpa lagi di vlog saya Tamaji Serumpun. Di video kali ini sahabat, saya akan membuat video reaction dari seorang gadis YouTuber cantik Indonesia sahabat, yang baru-baru ini balik daripada Malaysia sahabat. Biasanya selalunya kalau di Indonesia, gadis ini hanya dapat mereaction tentang Malaysia sahabat. Namun kali ini beliau langsung dapat melihat Malaysia di tempatnya sahabat. Nah, selepas daripada sana sahabat, beliau banyak mendapati beberapa kultur shock yang ada sahabat. Dan ini cerita jujur dia sahabat, tidak dilebih-lebihkan sahabat. Nah, video ini sahabat saya reaction daripada channel di Elsa Widianti Putri sahabat. Mari kita sokong channel beliau agar terus berkembang lagi ke depannya sahabat. Nah, tajuknya sahabat, tidak dilebih-lebihkan kultur shock tentang Malaysia. Jadi maksudnya lebih itu tidak berlebihan sahabat. Jadi ini cerita jujur yang di Elsa alami sendiri semasa beliau berada di Malaysia. Nah, kultur shock apa saja yang beliau alami selama di Malaysia sahabat? Jom kita tengok videonya. Tidak Play. dikurang, memang benar begitu adanya. Aku mengatakan sejujur-jujurnya tentang Malaysia, dan mengapa aku mengatakan ini ya karena itu yang aku lihat, karena itu yang aku rasakan ketika aku berada di Malaysia. Assalamualaikum, Elsa di sini. Waalaikumsalam Hai guys. warahmatullahi Semua halo wabarakatuh. tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu. Amin. Semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Akhirnya background ini comeback lagi, mikrofon ini comeback lagi di channel ini setelah Dibuat reaction beberapa lagi ya. hari kemarin ku mengunjungi Malaysia dan tidak ada video reaction. Aku akan menceritakan bersama dengan kamarku tercinta ini. Seperti yang udah teman-teman Kamar tahu, itu bilik sahabat. aku udah 8 video upload di YouTube aku. Kalau teman-teman belum nonton videonya, video vlog aku selama di Malaysia, boleh tonton dulu. Tapi semoga bisa menghibur teman-teman semua, lihat tuh. meskipun kemarin ada tragedi salah tempat, tapi is okay. Ketika aku baca komen-komen semua, ternyata begitu luar biasanya teman-teman Malaysia mengingatkan aku untuk tidak salah tempat, untuk lebih teliti lagi, untuk lebih banyak bertanya, untuk lebih cari-cari informasi. Terima kasih lebih sudah dalam lagi sebelum diingatkan menuju sahabat. ke tempat tersebut, apalagi ini soal makanan. Dan aku ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang udah Betul. mengingatkan aku dengan baik. Jadi back to topic hari ini, seperti judul yang udah teman-teman baca di video ini, berapa hal yang aku tahu, hal yang aku rasakan selama 4 hari di Malaysia. Meskipun itu waktunya 4 hari. sangat-sangat singkat, tapi dari situ banyak hal, banyak kejadian, banyak cerita-cerita yang mungkin akan aku bagi di video kali ini. Meskipun aku hanya sendiri di video ini karena teman-teman aku pada sibuk punya kegiatan masing-masing. Nanti kalau ada waktu luang aku akan interview mereka, bagaimana perasaan mereka selama 4 hari di Malaysia. Oke, Ditunggu. jadi di video kali ini udah banyak banget list-list nih guys. Bisa dibilang banyak. culture shock Berapa? aku selama di Malaysia. Beberapa hal yang pernah aku sempat reaction juga, dan ketika aku alami, oh ternyata memang benar adanya Malaysia itu seperti itu guys. Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai culture shock Elsa Widianti Putri ketika liburan di Malaysia. Kurang lebih ada. Nah ini sahabat, jadi di Elsa ini selalunya kan beliau itu hanya dapat reaction tentang Malaysia di Indonesia sahabat. Nah kali ini beliau first time terus langsung datang ke tempatnya di Malaysia sahabat. 15 culture shock. Banyak ya, tidak banyak. ditambah, tidak dikurang, memang benar begitu adanya. Aku mengatakan Jujurnya, sejujurnya sahabat. tentang Malaysia, dan mengapa aku mengatakan ini ya karena itu yang aku lihat, karena itu yang aku rasakan ketika aku berada di Malaysia. Jadi mungkin ini tidak merangkum seluruh Malaysia karena
Memang Betul. aku tidak mengunjungi seluruh Malaysia, Beberapa hanya tempat yang beberapa dikunjungi. tempat saja. Kita mulai dari masuk ke imigrasi. Nah, ini mungkin jarang banget dinotis sama orang-orang di luar sana. Tempat transit di Singapura Singapura. dulu. Itu pasti melalui imigrasi ketika mau keluar. Nah, ketika melalui imigrasi demi apapun itu aku Immigration deg-degan ya, Pak? banget. Aku mukanya udah tegang banget karena muka Ke Singapura. orang-orang imigrasi Singapura itu agak-agak ngeri-ngeri sedap Bercanda. Tapi aku nggak tahu kenapa di imigrasi Malaysia itu aku merasa kayak ya udah santai aja, Beda. kayak nggak ada deg-degan, kayak nggak ada apa-apa gitu. Beda dengan imigrasi ketika di Singapura. Mungkin karena terkendala bahasa juga mungkin ya. Malaysia kan aku masih bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu. Betul. Dan yang poin pentingnya adalah imigrasinya murah senyum. Murah senyum. Aku Good job. ketika ditanya mau ngapain ke sini, abang yang nanya itu friendly banget gitu. Jadi kayak aku merasa oh aku aman nih di Malaysia gitu. Keluar imigrasi kan aku dijemput tuh sama istri dari abang sepupu aku Dijemput gitu kan. saudaranya. Aku keluar imigrasi itu udah jam 9 malam. Hari pertama itu kami langsung nginapnya di Genting. Nah dari airport ke Genting itu kurang lebih 1 jaman. Dan udah jam 9 malam gak mungkin kan akan ngantar aku ke Genting. Terus aku bilang sama kakaknya, kak gak usah gitu diantar, nanti kami naik Grab aja karena udah biasa naik Grab gitu kan kemana-mana kalau di Pekanbaru. Tunggunya lumayan lama, mungkin karena macet juga kan. Aku tuh udah was-was kan, aduh malam-malam gitu kan ke Genting, supirnya laki-laki pula nih, aku bilang kan. Aku juga agak sedikit was-was gitu, agak-agak hati-hati sedikit karena kan udah malam banget. Kalau sendirian jujur aku nggak berani. Tapi untungnya kami berempat, Beramai, meskipun betul. semua perempuan, tapi ketiga teman aku ini strong banget gitu guys. Ada satu kejadian yang di dalam mobil itu guys, Mobil itu yang kereta, membuat sahabat. aku speechless karena aku nggak tahu ya apakah seluruh supir Grab di Malaysia itu seperti ini. Kanan kiri tuh udah Supir sepi itu banget pemandu. dan sedikit banget lampu jalannya gitu. Yang pernah ke Genting malam-malam boleh komen aja di bawah Sila apakah komen. di Genting itu memang pencahayaannya kurang atau bagaimana. Boleh komen aja di bawah ya, karena aku takut salah juga. Karena ketika aku ke Genting itu malam-malam guys, memang lampu jalanannya itu sangat-sangatlah minim gitu. Di pertengahan Sekejap jalan aja. Jadi kemungkinan di Elsa ini sahabat lalu jalan lama masa di Genting Highland ini sahabat. Sebab pengalaman saya dulu semasa saya pergi ke Genting Highland lalu Pahang ya, kebetulan masa itu malam juga sahabat. Terang-terang saja sahabat. Jadi kemungkinan di Elsa ini lalu jalan lama sahabat. Kita lanjut. abangnya bilang maaf katanya. Terus aku langsung noleh kan. Teman-teman aku yang di belakang ini udah pada tidur gitu. Memang kurang ajar memang mereka guys. Aku sendiri dibiarkannya tidak tidur gitu kan. Terus dia bilang maaf katanya kan. Iya bang, dia bilang boleh nggak yang hitamnya ini kita buka katanya. Nah aku heran kan yang hitam apa gitu kan. Itu yang dekat jendela tingkap. kan. Nah jadi Tingkap jendela kereta. abangnya ini ada kayak penutup warna hitam gitu, mungkin untuk mengurangi tingkat Silau. silau gitu Lampu. pada saat siang hari gitu guys. Jadi kayak ada penutup warna hitam yang bisa dibuka tutup gitu. Yang itu boleh dibuka enggak? Oh iya boleh silakan, dia bilang kan. Terus aku buka, aku letak ke bagian dashboardnya, dia turunin kacanya, terus dia bilang kayak gini, maaf ya soalnya segan udah malam. Bagus sekali itu. Itu buat aku benar-benar Betul. speechless karena mungkin nggak semua orang bisa sepeka itu mempunyai pemikiran yang kayak gitu. Dia bilang segan karena kami semua cewek gitu kan. Mungkin dia juga menghormati kami. Alhamdulillah sangat-sangat juga menjaga guys, menjaga turis yang ingin Betul. Respect dengan pemandu yang di sana pokoknya sahabat. terbaik untuk abang Grab yang udah mengantarkan kami ke Genting dengan selamat. Terima kasih. Ya ini udah sering banget dibicarain sama orang-orang kalau ke Malaysia. Ini berkali-kali juga teman-teman aku bilang kalian bisa nonton aja vlognya. Berkali-kali teman aku bilang jalanan Malaysia itu mulus banget. Selama di Malaysia tidak pernah menemukan yang namanya jalan Iya, berlubang. ini pengalaman beliau Aku dan sahabat. teman-teman aku notice juga bersih. Kalau bisa lihat video-video vlog aku di sana, teman-teman aku sering nyeletuk. Nah itu adalah tempat-tempat yang kami kunjungi ya guys selama 4 hari yang kami lihat secara langsung gitu. Nah aku pribadi udah sering reaction gitu kan tentang parking di Malaysia. Aku benar-benar takjub dengan skill memarkir kendaraan di Malaysia. Kalau nggak salah video semalam itu ada di Putrajaya, itu mereka parkir mobilnya rapi banget. Teman-teman bisa lihat aja atau nanti aku masukkan gambarnya yang ini nih. Yang herannya mereka nggak ada tukang parkir, tapi bisa memarkirkan kendaraan atau mobil mereka itu dengan baik dan benar, lurus banget, rapi gitu. Kayak skillnya tuh
nggak Nggak kaleng-kaleng gitu maksudnya, betul guys. tuh. Yang kelima Siap, siap. adalah supir. Nah, betul apa yang dikatakan di Elsa ini, sahabat. Menurut pengalaman, mengikut pengalaman saya selama duduk lama di Malaysia, ramai kawan-kawan saya orang tempatan. Bila untuk mendapatkan ambil lesson saja, sahabat, kawan-kawan saya ini kadang-kadang tak langsung dapat, sahabat. Disebabkan ujian dan prakteknya di sana, termasuk packingnya ini harus betul-betul lulus, sahabat. Karena kalau tidak betul, sahabat, mereka harus mengulang. Dan kawan-kawan saya ini ramai yang harus mengulang, sahabat. Lanjut. Supir Grabnya itu laju-laju banget, buset. Makanya di vlog kedua atau ketiga gitu aku bilang, "Bang, kenapa di sini orang nyetirnya laju-laju gitu?" Nyetir teman Karena dulu. memang laju-laju aku rasakan secara langsung laju-laju mereka nyupirnya. Culture shock selanjutnya adalah udaranya segar banget. Mau di KL, mau di Putrajaya, ini kita bicara KL dulu ya, karena Apalagi kota Putrajaya. memang benar-benar kota yang dikunjungi oleh banyak turis. Kami kan keluar tuh jalan-jalan di KL kan, siangnya terus malamnya juga. Nah, itu benar-benar segar gitu. Ngerti nggak sih, kayak hampir nggak ada polusi sama sekali. Mungkin juga berkaitan dengan BBM-nya gitu ya guys, karena kualitas minyaknya bagus, jadi BBM itu polusi minyak dari kereta. kendaraan itu juga berkurang gitu, terutama itu di Putrajaya. Ini aku akui banget, gak dilebih-lebihkan, gak dikurang-kurangkan, memang seperti itu adanya. Udara di Putrajaya aku merasa kayak seger banget itu kalian bisa nonton aja video Iya, terakhir bersih aku memang. di Malaysia. Aku merasa Karena memang kayak di sana cukup tenang dengan di apa? Putrajaya, Penghijauan. kayak hampir nggak ada polusi sama sekali. Mungkin di sekitaran itu adalah ramah lingkungan, karena kalau nggak salah di Betul. Putrajaya itu juga banyak tanaman-tanaman hijau Betul. ya. Kalau nggak salah aku baca di Google, aku kemarin juga sempat searching kalau di Putrajaya itu ramah lingkungan, banyak tanaman-tanaman hijau di sana juga, ada danaunya juga gitu. Nextnya yang best itu. ketujuh, Kuala Lumpur itu jarang banget aku temui polisi di pinggir jalan. Bukan jarang, Polisi itu tapi polis, nggak ketemu. Karena Polis 4 hari traffic. aku di Kuala Lumpur itu benar-benar aku tidak menemukan yang namanya polis. Tapi aku menemukan banyak polis itu di Putrajaya. Jadi kemarin aku sempat juga foto sama bapak-bapak sempat polisi gambar yang sama sedang best. berjaga, yang sedang keliling di sekitaran Putrajaya. Nah, di situ barulah aku menemukan polisi Malaysia, guys. Nah, ternyata juga ini informasi baru bagi aku. Ini kita masuk culture shock yang selanjutnya. Berapa ya? 8. Ternyata 8. di Putrajaya itu tingkat kejahatan itu hampir 0. Ini sebuah informasi baru juga bagi aku. Kemarin juga abang sepupu aku sempat cerita kalau jenayah di Putrajaya ini hampir 0, hampir tidak ada, karena di setiap sudut Putrajaya itu terpasang CCTV gitu guys. Kalau nggak salah di badan polisnya juga ada CCTV gitulah, aku juga lupa. Di setiap sudut-sudut Putrajaya itu Badan ada polis. CCTV-nya. Jadi orang yang ingin melakukan tindak kejahatan itu nggak berani gitu. Makanya kemarin aku heran kan, ini kok emak-emaknya biarkan anaknya berkeliaran gitu tanpa diawasi. Ternyata memang Di sini anak-anak aman, bebas bermain. sangat aman di Putrajaya gitu. Ini Nah, itulah kelebihannya di Putrajaya, sahabat. Jadi pengalaman saya juga sama dengan di Elsa semasa pergi ke Putrajaya, masa urus perpanjang permit saya dulu, saya permit kerja. Jadi memang selama perjalanan di sana memang betul kita akui tempatnya memang betul-betul bersih, sahabat. kejadian yang masuk ke culture shock selanjutnya yang aku notice juga salah satunya adalah ketika lampu merah. Lampu Ketika isyarat. lampu merah di Putrajaya nih guys, di Kuala Lumpur juga aku melihat seperti itu. Nah, kami keluar itu sepi kalau mau keluar gitu kan. Meskipun sepi guys, tapi pengendara di Disiplin. Malaysia, pengendara di Putrajaya itu tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas. Jadi meskipun sepi, meskipun nggak ada polis juga di sana, kalau lampu merah mereka tetap betul, berhenti. disiplin. Dan nggak ada yang lampu merah laju terus nggak ada. Tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu yang paling aku notice, itu yang paling aku salut juga sama rakyat Malaysia guys. Kemudian selanjutnya adalah soal oleh-oleh. Nah, ini kemarin aku kan ke Genting, ada videonya tuh di Genting yang aku masuk ke kedai coklat, ke kedai oleh-oleh juga yang ada di Genting. Nah, ada beberapa hal yang aku notice, beberapa hal yang aku salutkan juga, yang dimana ketika aku masuk ke dalam sama kemasan coklatnya, di sana mereka
meletakkan identitas negara Gambar Malaysia, bendera yaitu Malaysia. bendera Malaysia dan juga ikonik Menara dari kembar. Malaysia itu menara kembar. Nah itu mungkin salah satu yang menjadi khas, yang menjadi daya tarik orang-orang untuk membeli coklat Malaysia itu guys. Kemarin kan aku sempat diajakin untuk ke rumah keluarga aku kan di Seri Kembangan. Terus aku lihat kan di kanan kirinya, kok mereka pada parkirnya mobilnya di luar ya, aku bilang kan. Terus aku tanya sama abang aku tuh, bang emang aman parkir mobilnya di luar, nggak takut dicuri gitu? Aman, selama ini aman, nggak ada yang kayak gitu. Jadi aku simpulkan bahwa negara Malaysia itu adalah negara yang aman, meskipun pasti adalah di setiap Betul. negara orang-orang jahat, orang-orang jahil gitu kan yang suka mencuri, pasti adalah gitu. Tapi sejauh ini kata abang aku aman-aman aja untuk meletakkan mobil di luar rumah. Culture shock selanjutnya ini juga dinotis sama teman-teman aku, kok di sini banyak mobil ya Oh daripada iya. motor. Teman aku yang namanya Marlina bilang iya di sini orangnya kaya-kaya katanya. Karena memang kami jarang banget nemuin motor bener-bener jarang banget. Kami hanya nemuin Food Panda, Shopee Food, Grab Food, itu aja yang kami temui ketika orang-orang yang naik kendaraan bermotor gitu. Culture shock selanjutnya adalah ketika aku ingin pulang ke Pekanbaru. Jadi abang sepupu aku nih yang antar guys. Jadi sebelum ke airport kami makan dulu di dekat orang yang menginap di tabung haji guys. Waktu itu lagi ada kayak tempat makan gitu, tapi itu adanya saat musim haji aja. Nah alhamdulillah kesempatan tuh aku cobain jus Tembikes, temikai, semanggal. sama juga cobain nasi goreng tom yumnya. Sop tom Itu enak yum. banget guys. Nah habis selesai makan aku mau ke toilet nih, terus berpapasan dengan onti Malaysia Nanti itu gitu. Aku bule nggak kalau kenal dia. sama onti tuh pasti juga nggak kenal sama aku gitu kan, siapalah aku nih kan. Nah ketika berpapasan aku melihat onti tuh guys. Nah, ontinya senyum sama Senyum. aku juga Padahal tak senyum. kenal. Terus onti bilang assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam aku bilang. Ramah Jadi ya. aku nggak expect bakalan Betul. seramah itu orang Malaysia guys. Oh iya satu lagi lupa, satu lagi tinggal. Ternyata di Malaysia itu jam 7:30, jam 8 itu belum rame Jadi ramenya itu jam 9 ke atas. Alhamdulillah selama di Malaysia aku tidak mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Alhamdulillahnya semuanya baik-baik. Oke, itulah beberapa culture shock aku. Aku nggak tahu berapa culture shock tuh yang aku alami. Lebih Tapi daripada selama 4 hari di 12 Malaysia ya. itu sangat-sangat berharga, sangat-sangat memberikan pengalaman untuk aku pribadi. Dan terima kasih Malaysia, terima kasih juga untuk rakyat Malaysianya yang udah membenarkan hal-hal yang salah di vlog-vlog aku. Terima kasih banyak. Terima kasih juga yang udah support video vlog aku, yang udah kasih saran, yang udah kasih masukan untuk video aku lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak. See you next trip. Nah itulah sahabat video reaction kami bersama dengan Di Elsa selama beliau baru balik daripada Malaysia dan banyak mengalami beberapa kultur shock, lebih dari pada 10 kultur shock sahabat. Wah luar biasa. Dan sekali lagi sahabat, jadi beliau cerita ini menurut pengalaman beliau sendiri yang dia alami dengan jujur sahabat, jadi tidak ada ditambah-tambah atau dilebih-lebihkan atau berlebihan sahabat. Nah kita doakan bersama sahabat, semoga Di Elsa selepas ini sahabat beliau boleh datang lagi ke Malaysia sahabat untuk explore negara Malaysia di bagian-bagian yang belum dia kunjungi sahabat. Terima kasih sudah menonton, lebih dan kurangnya mohon maaf. Jangan lupa terus sokong channel Tamaji Seruput dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.